Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pembahasan tentang babul istitobah telah selesai. Selanjutnya menginjak ke babu ma yujabul ghuslu, bab yang diwajibkan untuk mandi, atau apa saja yang menyebabkan kita itu disuruh untuk wajib mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yujabul ghuslu, adapun sesuatu yang mewajibkan mandi, ada sesuatu perbuatan dan dari perbuatan itu mewajibkan kita mandi. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji. Ilajun itu sama dengan adkhala atau idkhalun. Ilajul hasyafati fil farji, memasukkan kasyafah ke dalam farji. Apa itu kasyafah? Kasyafah itu adalah kepala zakar. Kepala zakar. Jadi ketika kepala zakar itu sudah masuk ke dalam farji, baik keluar mani atau tidak, maka hukumnya wajib mandi. Maka orang yang ilajul zakar atau ilajul hasyafah fil farji itu wajib mandi. Orang yang memasukkan kasyafahnya ke dalam farji itu hukumnya sudah wajib mandi, baik keluar maupun tidak keluar. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah hubungan suami istri atau memasukkan kepala zakar ke farji atau ke vagina, maka hukumnya itu sudah wajib mandi, baik keluar maupun tidak keluar. Yang kedua, khurujul mani. Yang kedua, karena keluar mani. Ketika mengeluarkan sperma, baik tidur maupun tidak tidur, maka hukumnya wajib mandi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wal haidu. Kemudian haid. Ketika haid, orang datang bulan, maka selesai datang bulan hukumnya wajib mandi. Wan nifasu, nifas atau keluar darah pada saat melahirkan, maka itu hukumnya wajib mandi. Nah, pada intinya ada 4 masalah ini yang mewajibkan untuk mandi. Ilajul hasyafati fil farji, memasukkan kepala zakar ke dalam farji atau ke dalam vagina. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya sperma. Dan yang ketiga adalah al-haidu, haid. Dan yang keempat adalah an-nifasu, nifas. Jadi 4 hal ini wajib mandi. Fa amma ilajul hasyafati fa innahu yujabul ghuslu. Aujaba yujibu, mewajibkan. Aujaba yujibu, boleh. Yujibu. Fa amma ilajul hasyafati fa innahu yujibul ghusla. Adapun memasukkan kasyafah ke dalam farji itu mewajibkan mandi. Jadi orang yang memasukkan hasyafahnya, kepala zakarnya, ilal farji, kepada farji, itu hukumnya sudah wajib mandi, baik keluar maupun tidak keluar. 5 ruwat Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal khitanani wajibal ghusla. Apabila telah bertemu 2 khitan, maka wajib mandi. Jadi orang yang telah bertemu 2 khitan, antara khitan laki-laki dan khitan perempuan itu sudah bertemu, maka wajib mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ahmad. Rasulullah menyampaikan melalui riwayat Aisyah radhiyallahu anha, idzal taqa al-khitanani wajibal ghusla. Apabila 2 khitan bertemu, maka wajib mandi. Wal tiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan itu, yahsulu, dikatakan berhasil bertemu 2 khitan itu. Gimana ciri-cirinya? Bitagyibil hasyafati fil farji, dengan tenggelamnya hasyafah ke dalam
farji. Artinya dengan tenggelamnya kepala zakar ke dalam vagina. Ketika kepalanya sudah terbenam, maka hukumnya sudah itu dikatakan ilajul hasyafah fil farji. Yang seperti itu sudah wajib mandi dengan terbenamnya hasyafah ke dalam farji. Wadzalika anna khitanar rajuli, yang seperti itu masuk ke dalam farji, pala zakar masuk ke dalam farji. Anna khitanar rajuli, khitannya seorang laki-laki atau kepala zakarnya seorang laki-laki, khitan. Wal jildu alladzi yabqa ba'dal khitani, yang disebut khitan rajul atau kepala zakar itu adalah kulit yang tersisa setelah dikhitan. Oh gitu. Khitan rajuli, khitannya seorang laki-laki itu adalah kulit yang tersisa setelah dikhitan. Jadi setelah dikhitan itu masih ada kulit. Nah, kulit yang tersisa itu disebut dengan khitan. Wa khitanul mar'ati jildun ka'arfitiki. Sementara khitan perempuan itu adalah jildun, kulit, ka'arfitiki, kulit yang bentuknya seperti jengger ayam. Nah gitu, kulit yang bentuknya seperti jengger ayam. Di mana letaknya? Fauqal farji, di atas farji bentuknya. Fatak ta'u minha fil khitani. Dan itulah yang pada saat perempuan itu dikhitan, itulah yang dipotong. Jadi khitan laki-laki dengan khitan perempuan ketika bertemu, maka hukumnya wajib mandi. Khitan laki-laki itu apa? Ma baqiya ba'dal khitan. Jadi kulit yang tersisa setelah dikhitan. Sementara khitan perempuan itu apa? Khitan perempuan itu adalah ka'arfitiki fauqal farji, yang seperti jengger ayam di atas farji, dan itulah yang biasa seorang perempuan itu dikhitan, itulah yang harus dikhitan, di tempat itulah yang dikhitan. Fa idza ghabat al hasyafatu fil farji, apabila hasyafah itu tenggelam di dalam farji, hada khitanaha. Kalau khasyafah itu terbenam ke dalam farji, itu sudah otomatis hada khitanaha, bersentuhan antara khitan laki-laki dan khitan perempuan. Itu bersentuhan, artinya bertemu antara khitan laki-laki dan khitan perempuan. Itu apabila telah terbenam hasyafah ke dalam farji, itu udah otomatis khitan laki-laki bertemu dengan khitan perempuan. Fa idza tahadaya faqad iltaqaya. Kalau kedua-duanya, khitan laki-laki dan khitan perempuan itu sudah saling bertemu, sudah saling menyeberang, sudah saling sudah saling menghampiri gitu. Antara khitan laki-laki dan khitan perempuan itu sudah saling menghampiri, faqad iltaqaya, itu artinya sudah saling bertemu. Antara khitan laki-laki menghampiri khitan perempuan. Ketika antara dua khitan itu sudah saling menghampiri, itu artinya kedua-duanya sudah saling bertemu. Walihada yuqalu iltaqal farisani. Oleh karena itu dikatakan telah bertemu dua pasukan kuda. Bertemu dua pasukan kuda itu artinya bukan berarti harus menyatu begitu, bukan berarti seperti itu. Artinya bertemu, dia saling berhadapan antara pasukan dengan pasukan. Maka dikatakan yuqalu iltaqal farosani idza tahadaya, apabila sudah sampai saling menghampiri. Kalau sudah saling menghampiri antara satu pasukan dengan pasukan yang lain, itu disebut dengan iltaqa.
Fa in lam yatadzama, walaupun keduanya itu tidak saling menekan. Walaupun tidak saling menekan, saling bertemu tapi tidak saling menekan. Artinya sudah bertemu walaupun tidak menekan, maka itu dikatakan itu sudah iltaqo. Jadi apabila sudah iltaqo, bertemu di antara keduanya, maka hukumnya wajib mandi. Fa in aulaja fi farji imra'atin mayyitatin, bagaimana kalau seandainya hasafah itu tenggelam di dalam farjinya perempuan yang sudah meninggal. Fa in aulaja fi farji imra'atin mayyitatin, kalau seandainya zakarnya itu masuk ke dalam perempuan yang sudah meninggal, wajaba 'alil ghuslu, dia tetap wajib mandi. Walaupun dia seorang mayit perempuan, seorang perempuan yang sudah meninggal, kemudian khasafahnya, zakarnya masuk ke dalam farjinya, maka orang itu wajib mandi. Li'annahu farjun adamiyun, karena walaupun dia sudah meninggal, farjinya itu masih dikatakan farjun adamiyun, masih farjinya seorang manusia. Jadi ketika zakarnya masuk ke dalam farji, walaupun farjinya itu milik seorang wanita yang meninggal, orang meninggal itu masih dikatakan dia manusia, artinya dia masih masuk farjinya manusia, maka dia wajib mandi. Fa'asbahu farjul hayyitati, maka fa'asbahu farjul hayyiti, sama dengan farjinya orang perempuan yang masih hidup. Jadi walaupun dia masukkan ke dalam farjinya seorang perempuan yang mati, itu hukumnya sama dengan memasukkan ke dalam farjinya seorang perempuan yang masih hidup. Fa in aulaja fi duburi imra'atin, lalu bagaimana kalau hasafahnya itu, zakarnya itu dimasukkan ke dalam duburnya seorang perempuan, buritnya seorang perempuan dimasuk itu, aurajulin, atau dimasukkan ke dalam buritnya atau duburnya orang laki-laki, au bahimatin, atau dimasukkan ke duburnya binatang, wajib 'alil ghuslu, tetap dia wajib mandi. Ketika ia masukkan zakarnya atau hasafahnya ke dalam dubur perempuan, ke dalam dubur laki-laki, ke dalam dubur binatang, orang yang seperti itu tetap wajib mandi. Li'annahu farju hayawanin fa asbah farlul mar'ati, karena farjun hayawan atau farjinya hayawan itu sama dengan farjinya seorang perempuan. Jadi kalau ada orang memasukkan dubur laki-laki, dubur perempuan, atau duburnya binatang, wajib mandi, karena semuanya itu sama dengan farjinya perempuan. Fa in aulaja fi duburi khunsa muskil, kalau seandainya itu dimasukkan ke duburnya khunsa muskil itu adalah banci, bencong. Kalau dimasukkan ke duburnya waria yang sebenarnya, bukan waria yang buat-buatan, jadi-jadian, tapi waria yang sebenarnya, atau bencong orang yang memiliki dua kelamin, wajib 'alil ghuslu, maka dia tetap wajib mandi. Kalau ia masukkan ke duburnya waria, ke duburnya banci, maka orang itu wajib mandi. Li'annahu farju hayaw li'anna wa in aulaja fi farjihi. Tadi ketika memasukkan ke dalam farji atau ke dalam duburnya waria, orang itu tetap wajib mandi. Wa in aulaja fi farjihi, tapi kalau ia masukkan ke dalam farjinya, ke dalam vaginanya waria itu tadi, ke dalam farjinya waria, lam yajib, tidak wajib mandi. Kalau dimasukkan ke duburnya wajib mandi, tapi kalau dimasukkan ke farjinya tidak wajib mandi. Loh, kenapa kok demikian? Li jawazi ayyakuna dzalika adwan, karena meragukan, bisa jadi yang dimasuki itu bukan farji yang sebenarnya, tapi hanya anggota tubuh lebih yang sebetulnya bukan farji. Jadi adwan zaidan, karena itu anggota tubuh lebih. Fala yajibul ghusla bisakki,
fala yajibul ghusla bisaki, maka tidak wajib mandi karena keraguan. Kalau itu yakin itu adalah benar-benar farji, bukan anggota tubuh lebih, maka wajib mandi. Tetapi ketika itu hanya anggota tubuh tambahan, dia nggak yakin itu kalau farji yang sebenarnya, maka orang yang seperti itu tidak wajib mandi. Jadi ada 4 yang mewajibkan seseorang mandi. Yang pertama itu adalah ilajul hasyafati fil farji. Yang pertama, memasukkan kasyafah atau kepala zakar ke dalam farji. Yang kedua, khurujul mani, kuncinya adalah keluar mani. Dan yang ketiga, al haidu, haid, datang bulan. Dan yang keempat adalah nifas, nifas. Nah, dari beberapa hal, 4 hal ini apabila terjadi pada kita, maka hukumnya kita wajib mandi. Walaupun ketika seseorang itu memasukkan zakarnya ke dalam dubur binatang, tetap dia wajib mandi, baik keluar maupun tidak keluar. Ke dubur manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tetap wajib mandi. Ke dubur waria juga wajib mandi. Tetapi ketika masuk ke dalam farjinya waria, kalau itu masih meragukan itu farji yang sebenarnya atau bukan, maka dia tidak wajib mandi. Karena ketika masuk ke dalam farji waria, itu artinya dia masuk, bisa jadi dia masuk pada anggota tubuh tambahan. Anggota tubuh tambahan seperti misalnya masuk ke dalam tangan seperti ini. Jadi masuk ke dalam tangan seperti ini, ya kan tidak wajib mandi. Kalau dipegang seperti ini tidak wajib mandi. Tetapi ketika dia keluar maninya, maka dia wajib mandi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.